Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Tabriani, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam STAI Hubullah Tonduri, Ujung Tanjung, dengan nomor NIM 220042204 akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Supervisi Pendidikan dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak John Helmi. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya pada kali ini. Materi yang pertama adalah pengertian dan tujuan dari supervisi. Supervisi itu adalah suatu usaha menstimulir, mengkoordinir, dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru sekolah, baik secara individual maupun secara kolektif, agar para guru lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan pembelajaran. Singkatnya, supervisi itu adalah suatu program yang berencana untuk memperbaiki sistem pengajaran kita. Materi yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip supervisi. Yang pertama ada ilmiah. Pada ilmiah ini mencakup beberapa unsur. Yang pertama sistematis, dilakukan secara teratur, terencana, dan kontinu. Kemudian ada objektif, artinya data yang didapat itu berdasarkan pada observasi nyata, bukan pendapat pribadi atau tafsiran pribadi. Menggunakan alat yang dapat memberi informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses belajar mengajar. Yang kedua ada demokratis. Demokratis ini dilakukan dengan menjunjung tinggi asas musyawarah. Jadi servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan. Jadi para guru ini ngerasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis ini juga memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat serta sanggup menerima pendapat dari orang lain. Yang ketiga ada kooperatif. Kooperatif ini jadi para seluruh staf sekolah itu dapat bekerja sama, mengembangkan usaha bersama dalam menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Yang keempat ada konstruktif dan kreatif. Ini untuk membina inisiatif guru serta mendorong para guru untuk aktif menciptakan suasana di mana tiap orang ini ngerasa aman, nyaman, dan dapat mengembangkan potensi-potensinya. Yang kelima ada praktis. Jadi dapat dikerjakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Yang keenam juga ada fungsional. Supervisi ini berfungsi sebagai sumber informasi bagi pengembangan manajemen pendidikan dan peningkatan proses belajar mengajar. Yang terakhir ada relevansi, artinya pelaksanaan supervisi seharusnya sesuai dan menunjang pelaksanaan yang berlaku. Materi yang selanjutnya adalah fungsi supervisi pendidikan. Sebenarnya fungsi utama dari supervisi pendidikan itu ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran, kemudian untuk mengidentifikasi kebutuhan guru, untuk meningkatkan kemampuannya, membimbing guru supaya ia itu benar-benar berusaha menerapkan kemampuannya untuk meningkatkan situasi belajar mengajar dengan murid-muridnya. Namun ada beberapa fungsi lain. Yang pertama itu mengkoordinir semua usaha sekolah, memperlengkap kepemimpinan sekolah, memperluas pengalaman guru-guru, menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif, memberikan fasilitas dan penilaian terus-menerus, menganalisis situasi belajar mengajar, memperlengkapi setiap anggota staf dengan pengetahuan yang baru dan keterampilan-keterampilan yang baru pula. Kemudian yang terakhir memadukan dan menyelaraskan tujuan-tujuan pendidikan dan membentuk kemampuan-kemampuannya. Yang terakhir adalah teknik-teknik supervisi. Terdapat dua teknik supervisi. Yang pertama yaitu teknik perseorangan, yang kedua teknik kelompok. Nah, teknik perseorangan ini misalnya mengamati atau mengobservasi cara guru mengajar. Teknik perseorangan ini dapat dilakukan yang pertama mengadakan kunjungan kelas. Kunjungan kelas itu adalah kunjungan sewaktu-waktu yang dilakukan oleh seorang supervisor, yaitu kepala sekolah, penilik, atau pengawas untuk melihat atau mengamati seorang guru yang sedang mengajar. Tujuannya sendiri adalah untuk mengetahui bagaimana cara guru mengajar, apakah sudah memenuhi syarat-syarat didaktis atau metodik yang sesuai. Nah, teknik supervisi ini ditujukan langsung kepada perbaikan cara-cara mengajar, penggunaan alat peraga, kerjasama murid dalam kelas. Namun ini harus dilakukan dengan proses yang teratur. Proses yang pertama adalah perencanaan. Jadi sebelum melaksanakan kunjungan kelas ini, kepala sekolah dengan guru akan membicarakannya kapan waktu yang sebaik-baiknya, apa yang akan diobservasi, kemudian kesulitan-kesulitan apa yang akan dialami nanti. Yang kedua adalah pelaksanaan. Observasi pelaksanaan dilaksanakan secara seinformal mungkin atau dengan selalu memperhatikan presentasi guru dalam kelasnya, tidak menonjolkan diri, tidak banyak interupsi, dan hanya memberikan demokrasi jika diminta.
Baru proses selanjutnya adalah penganalisisan. Penganalisisan ini dilakukan sesudah observasi bersama-sama oleh kepala sekolah dan guru yang diobservasi di tempat yang aman dan tentram untuk membicarakan hasil-hasil observasi itu dan mencari segi-segi kelebihan dan kekurangannya. Kemudian proses yang terakhir yaitu kesimpulan dan penilaian. Kesimpulan itu sebagai penilaian terakhir dilakukan juga secara kooperatif dengan disadari dan disetujui sepenuhnya oleh yang bersangkutan. Kemudian selain kunjungan kelas, yang kedua ada juga mengadakan kunjungan observasi. Jadi guru-guru dari suatu sekolah itu sengaja ditugaskan untuk melihat atau mengamati seorang guru yang sedang mendemonstrasikan cara-cara mengajar suatu mata pelajaran tertentu. Misalnya, cara menggunakan alat atau media yang baru seperti audio visual aids, atau cara mengajar dengan metode tertentu seperti sosiodrama, problem solving, diskusi panel, dan sebagainya. Tujuan mengadakan kunjungan observasi itu sendiri yaitu untuk memperoleh data yang subjektif mungkin, sehingga bahan yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru-guru. Ada juga tujuannya untuk bagi guru sendiri, analisisnya dapat membantu untuk mengubah cara mengajar mereka ke arah yang lebih baik. Bagi murid sendiri tentu akan dapat menimbulkan pengaruh positif terhadap kemajuan belajar mereka. Kemudian selain yang dua tadi, yang ketiga ada membimbing guru-guru tentang cara-cara mempelajari pribadi siswa atau mengatasi problem yang dialami siswa. Banyak masalah yang biasanya dialami guru dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar siswa. Misalnya, siswa lamban dalam belajar, tidak dapat memusatkan perhatian, siswa yang biasanya dikatakan nakal, siswa yang mengalami perasaan rendah diri dan kurang dapat bergaul dengan teman-temannya. Selanjutnya yang keempat ada membimbing guru-guru dalam hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum sekolah, seperti menyusun program catur wulan atau program semester, menyusun atau membuat program satuan pelajaran, mengorganisasikan kegiatan-kegiatan pengelolaan kelas, melaksanakan teknik-teknik evaluasi pengajaran, atau juga bisa menggunakan media dan sumber dalam proses belajar mengajar. Yang terakhir juga bisa mengorganisasikan kegiatan-kegiatan siswa dalam bidang ekstrakurikuler, studi tour, dan sebagainya. Teknik supervisi yang kedua adalah teknik kelompok. Dapat dilakukan dengan cara yang pertama mengadakan pertemuan atau rapat. Seorang kepala sekolah melakukan pertemuan dengan para guru, mengadakan rapat-rapat secara periodik, membahas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum. Kemudian yang kedua mengadakan diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini diadakan dengan membentuk kelompok-kelompok guru sesuai dengan bidang studinya. Kemudian kelompok ini akan disusun dan didorong dan juga dibimbing agar bekerja sama dalam menemukan masalah-masalah dalam bidang tugasnya, kemudian berusaha pula untuk menemukan pemecahannya dan mencari informasi tambahan atau pengetahuan yang diperlukan. Nah, yang terakhir itu mengadakan penataran. Misalnya penataran untuk guru-guru bidang studi tertentu, penataran tentang metodologi pengajaran, dan penataran tentang administrasi pendidikan. Demikian materi yang telah saya rangkum dari supervisi pendidikan, termasuk pengertian, tujuan, prinsip-prinsip, fungsi, juga tekniknya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.